Habis sudah kesabaran Rusia pada Inggris. Rusia ancam bakal serang pasukan Inggris jika terus kirim senjata mematikan ke Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina yang diperintahkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin masih berlangsung hingga saat ini. Ukraina memperkirakan 20.000 orang telah tewas dalam perang dan lebih dari 10 juta orang harus meninggalkan rumah mereka. Hari Sabtu, Ukraina mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan kembali kendali atas wilayah Kiev. Pasukan Rusia mundur dari sekitar ibu kota dan kota Chernihiv. Saat menarik diri dari beberapa wilayah utara, Rusia tampaknya berfokus pada Ukraina Timur dan Selatan, di mana ia telah menguasai sebagian besar wilayah. Rusia memprioritaskan taktik yang berbeda, yakni mundur ke timur dan selatan. Demikian kata penasehat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak. Tanpa senjata berat, pihaknya tidak akan bisa mengusir Rusia. Demikian ucapnya. Selama perang Rusia-Ukraina, Inggris bersama dengan negara-negara NATO lainnya telah berada di garis depan dalam memberikan bantuan militer penting kepada pasukan Ukraina. Pada konferensi pendukung yang diselenggarakan baru-baru ini, Inggris menjanjikan pasokan senjata tambahan dan lebih mematikan ke Ukraina. Namun kali ini, Rusia telah membalas dengan mengancam konsekuensi yang mengerikan. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia TASS, Duta Besar Rusia untuk Inggris Andriy Kevin mengatakan bahwa jika artileri jarak jauh Inggris dan senjata anti kapal diberikan ke Kiev, mereka akan menjadi target yang sah bagi tentara Rusia. Semua pasokan senjata tidak stabil, terutama yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace. Mereka memperburuk situasi, membuatnya semakin berdarah. Rupanya itu adalah senjata baru dengan presisi tinggi. Secara alami, angkatan bersenjata akan melihat mereka sebagai target yang sah jika pasukan itu melewati perbatasan Ukraina. Pembalasan sengit ini terjadi hanya 2 hari setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan bahwa negara-negara barat telah setuju untuk memasok kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Dia kemudian menyatakan akan ada lebih banyak bantuan mematikan yang masuk ke Ukraina, tetapi itu tidak akan mencakup tank atau senjata lain yang lebih mematikan yang diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Wallace juga mengklaim bahwa Ukraina membutuhkan artileri jarak jauh untuk melawan serangan Rusia di kota-kotanya, seperti Mariupol di selatan. Setelah lebih dari sebulan pertempuran, Rusia telah mengambil pengecualian yang kuat untuk pengumuman Inggris. Perjanjian untuk mengirimkan artileri, peluru dan kendaraan lapis baja merupakan langkah maju dari persenjataan defensif yang disediakan sebelumnya. Pemerintah Barat telah waspada mengirim persenjataan ofensif, khususnya jet tempur, karena takut secara tidak sengaja memperparah Rusia yang bersenjata nuklir dan mengundang pembalasan. Untuk alasan yang sama, Inggris dan negara-negara NATO lainnya menolak untuk memberlakukan zona larang terbang di atas Ukraina. Ancaman Rusia untuk menyerang pasukan Inggris datang pada saat sistem rudal portable paling canggih Inggris, Starstreak, dilaporkan menembak jatuh sebuah helikopter Mi-28N Rusia di medan perang Ukraina dalam penggunaan pertama kalinya. Diplomat Rusia itu juga mengomentari interpretasi Inggris yang salah atas tindakan militer di Ukraina. Tindakan pemerintah Inggris dalam menanggapi peristiwa di Ukraina, menurut Kevin, diarahkan pada eskalasi lebih lanjut. Persepsi pemerintah Inggris tampaknya mirip dengan gambar yang terlihat dari tempat penampungan Zelensky. Ide-ide tersebut menjadi dasar untuk keputusan dan pernyataan yang pada kenyataannya bertentangan dengan kenyataan atau gagasan bahwa lebih banyak senjata harus dipasok ke Ukraina. Bahwa itu akan menjadi pengubah permainan, bahwa tidak perlu negosiasi dalam hal ini. Demikian ucapnya. Menurutnya, pihak berwenang Ukraina telah secara efektif menyerahkan kendali negara itu kepada sekutu barat mereka. Duta Besar Amerika Serikat untuk Rusia, John Sullivan, mengatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa kepemimpinan Ukraina enggan membuat keputusan praktis. Mereka ingin orang lain memutuskan untuk mereka, terutama Amerika.